AKR Corporindo Tbk telah berdiri sejak tahun 1960, memiliki bisnis model infralogistik berupa kimia dasar yang telah menyumbang pendapatan 19%, dan BBM industri telah menyumbang pendapatan 73%. Segmen lainnya, BBM retail dan pelumas, autur, dan jasa logistik pihak ketiga. Bukan cuman itu aja loh bisnis yang digeluti oleh PT AKR Corporindo Tbk, ada kawasan industri, pelabuhan, dan utilitas. Terdapat 3 pendorong pertumbuhan masa depan. Yang pertama, perdagangan dan distribusi industri, yang kedua, retail dan aviasi, dan yang terakhir ada kawasan industri JIIPE. JIIPE merupakan pengembangan kekuatan inti AKRA dalam pelayanan penyaluran logistik dengan menyediakan kawasan industri. Penyumbang laba bruto AKRA, logistik 6%, pabrikan 4%, perdagangan dan distribusi 79%, dan kawasan industri 11%. Saham AKR Corporindo ini sudah melantai di Bursa Efek semenjak 3 Oktober 1994. Jadi, kamu bisa deh beli saham perusahaan ini. Bagaimana prospek saham AKRA ke depan? Yuk, simak interview bersama CEO Direktur AKR Corporindo bersama Ellen May. Saya Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Direktur AKR Corporindo Tbk. Saya join company tahun 83. Sejak saya lulus university. Nah, AKR ini didirikan oleh ayah saya sejak tahun 1960. Jadi baru hari Sabtu lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-60 untuk AKR. Jadi saya merupakan generasi kedua yang meneruskan bisnis di AKR ini. Oke, luar biasa banget ya. Untuk AKR sendiri, Pak, saya lihat bisnis modelnya ini kan perusahaan distribusi ya, Pak ya. Distribusi ada petroleum, ada oil, ada basic chemical juga. Sekarang saya juga melihat AKR ini punya satu lahan untuk kawasan industri nih, Pak ya. Mungkin Pak Haryanto bisa ceritain dulu nih, Pak, AKR Corporindo ini bisnis modelnya gimana? Baik, jadi AKR Corporindo ini kita ingin melihatnya sebagai end-to-end supply chain company, di mana kita telah berinvestasi infrastruktur logistik di seluruh Indonesia, baik di pelabuhan-pelabuhan utama, sehingga kita juga mempunyai kapal-kapal tanker maupun truk-truk tanker. Jadi infrastruktur yang kita bangun ini adalah infrastruktur untuk barang-barang bulk atau barang-barang curah. Sehingga ini yang menjadi competitive advantage-nya daripada AKR. Apakah itu chemical, apakah itu BBM, semuanya dalam bentuk curah yang menggunakan infrastruktur logistik ini. Nah, Indonesia ini sudah sejak 50 tahun terakhir ini jarang membangun pelabuhan baru. Sehingga pelabuhan-pelabuhan ini sudah crowded, sehingga sulit untuk mengembangkan infrastruktur di dalam pelabuhan. Ya, insya Allah pemerintah sudah mulai membangun pelabuhan baru seperti Patimban. Ya. Nah, itulah sebabnya aset-aset infrastruktur ini yang menjadi competitive advantage AKR. Karena kalau kita bisa mendistribusikan barang dalam bentuk curah, itu cost-nya akan lebih murah dan lebih kompetitif dibandingkan kompetitor lain. Oke, menarik banget ya Pak ya. Ya, untuk bisnis model, kalau AKR terdiri dari yang pertama adalah BBM. Ya, BBM kita sekarang ini sudah berbisnis sekitar 16 tahun. Dan di luar Pertamina, kami merupakan swasta terbesar di dalam distribusi BBM. Kedua, chemical. Chemical originally AKR ini berbisnis di bidang kimia sejak tahun 60 dan kita merupakan salah satu leading player di kimia curah di Indonesia. Kembali lagi kedua produk ini memakai infrastruktur logistik kita. Yang ketiga, selain kita pakai sendiri, logistik kita juga kita sewakan ke pihak ketiga. Nah, ini yang juga memberikan kontribusi yang cukup baik sebagai profit kita. Dan yang keempat, tadi yang kita sedang mengembangkan adalah bisnis Java Integrated Industrial and Port Estate.
Ini merupakan kawasan industri dan pelabuhan pertama di Indonesia yang seluas 3.000 hektar, yang terdiri dari pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan juga kawasan perumahan dan komersial. Yang kelima, kita ini sekarang kita sedang mengembangkan juga pompa bensin, baik yang dalam brand AKR maupun pompa bensin yang brand AKR BP atau British Petroleum, yang sedang kita kembangkan di Jakarta dan Surabaya. Yang keenam, kita sekarang juga sedang join dengan BP untuk mulai masuk ke bisnis aftur, yaitu untuk supply BBM bagi pesawat terbang. Menarik banget ya. Ini diversifikasinya sangat luar biasa banget ya Pak ya. Oke, kalau AKR Corporindo sendiri atau AKRA ini yang menyumbang paling besar untuk revenue-nya saat ini bisnis model lini bisnis yang mana ini Pak? Jadi untuk pendapatan yang paling besar sekarang disumbang oleh trading dan distribution kami, yaitu sekitar 85% disumbang oleh trading and distribution. Sisanya itu disumbang dari pendapatan logistik, maupun manufacturing kita, maupun bisnis retail kita, maupun penjualan tanah di kawasan industri. Mungkin perlu saya jelaskan, Ellen, bahwa semua bisnis ini, apakah ini BBM, chemical, semua ini, retail, pompa bensin, ini semua menggunakan infrastruktur logistik. Jadi kayak pompa bensin pun kan jualan bensin, jadi ya sama juga dengan jualan BBM yang sudah kami lakukan. Jadi ini hanya penetrasi ke pasar baru. Tadinya business to business, sekarang kita mulai masuk business to consumer melalui pompa bensin. Oke, menarik banget Pak. Ini saya sambil lihat ke kanan, sorry ya Pak ya, karena saya sambil lihat data, kadang-kadang lihat chart, kadang lihat numbers gitu, kadang nyatet juga, Bapak bilang apa. Jadi saya sempat cek untuk kinerja keuangan pada kuartal 3 tahun 2020, buat saya ini sangat luar biasa, secara year on year tumbuh 34%, di mana banyak perusahaan lain justru malah minus secara year on year. Sebelumnya teman-teman, saya disclaimer ya, ini edukasi ya, bukan perintah beli dan jual saham. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya nggak salah ya Pak ya, ini didukung oleh distribusi petroleumnya yang lebih tinggi peningkatannya daripada untuk distribusi chemicalnya. Saya juga melihat di sini AKR melakukan penghematan juga untuk biaya operasionalnya. Saya kagum gimana caranya Bapak ya AKRA mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini dan justru malah bisa untung. Oke, terima kasih Ellen. Jadi memang infrastruktur logistik ini penting sekali. Di era pandemik ini, di mana banyak work from home, ada PSBB, sehingga ini menimbulkan disrupsi terhadap distribusi dan logistik. Nah, karena AKR telah memiliki infrastruktur logistik yang merata di seluruh Indonesia, maka pandemik ini merupakan opportunity karena banyak saingan kita yang tidak mempunyai logistik mengalami disrupsi dalam pendistribusian. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk mengambil market share mereka. Itu yang menyebabkan kenapa baik dari segi volume kami bertumbuh lebih dari 20%, dari profit juga kami bisa tumbuh lebih dari 20%. Jadi memang Indonesia ini negara kepulauan yang besar, dan infrastruktur belum merata. Sehingga siapa yang menguasai jalur infrastruktur pendistribusian logistik yang kuat, dialah yang akan menang dalam persaingan. Oke, menarik sekali. Kalau untuk biaya operasionalnya sendiri, Pak, ini kan saya lihat turun 14,7%, ada efisiensi. Gimana tuh Pak caranya untuk melakukan efisiensi seperti ini tuh yang dilakukan apa aja kemarin? Jadi yang pertama dengan adanya PSBB, dengan work from home, otomatis biaya itu akan turun. Kedua, kita juga freeze semua rekrutmen ya, dan yang kita hanya rekrut hanya orang-orang yang memang posisinya penting ya. Yang ketiga, sehingga dengan peningkatan daripada
volume ini juga menimbulkan ekonomi soft skill. Jadi kalau dilihat AKR ini memang semua produk yang kami jalankan itu kami memiliki market share either number one or number two. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau kita mempunyai market share yang besar, kita adalah leading player, maka customer akan membutuhkan kita. Sehingga kita memiliki lebih bagus bargaining terhadap prinsipal maupun terhadap customer. Jadi itu sebabnya kita bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Menarik ya, Pak. Bicara tentang kawasan industri yang dimiliki oleh AKR Korporindo. Nggak banyak teman-teman investor retail yang tahu bahwa AKR ini punya lini bisnis yang ini nih agak berbeda nih. Taunya mereka distribusi gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan untuk JIIPE ini Omnibus Law akan berdampak sangat positif sekali untuk JIIPE ya. Mungkin sedikit data yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya bacain data dikit ya Pak ya, izin ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, untuk kawasan industri yang dikembangkan oleh AKR Korporindo, namanya JIIPE, ini penjualannya pada kuartal ketiga tahun 2020 sudah mencapai 17 hektar. Ini 2 kali lebih tinggi daripada penjualan pada full year 2019 yang angkanya 8 hektar. Nah, jadi kita melihat ini sangat bagus sekali untuk tahun 2021 nanti, di mana Omnibus Law akan semakin gencar diterapkan. Sekali lagi teman-teman, disclaimer, ini edukasi ya teman-teman ya, bukan saya lagi ini ngepom-pomin sama Akra